Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan materi fikih. Kita akan membahas tentang bai'us salam, yaitu jual beli dengan sistem inden atau pesan. Dan bai'us salam ini akhir-akhir ini sedang menjadi tren ya. Ini sama seperti para pengguna aplikasi, sehingga membeli sesuatu tidak harus datang ke tempatnya, tapi cukup bisa pesan, barang datang. Itu yang akan kita bahas. Saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian semua dimudahkan dalam belajar fikih dan juga mudah dalam mengaplikasikannya. Teriring doa, Allahumma faqihna biddin wa alimna bitawil. Baik, kita akan mulai dengan pengertian bai'us salam. Apa sih bai'us salam itu? Bai'us salam itu adalah akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Contoh, ada aplikasi Shopee misalnya, kita memesan sesuatu dalam aplikasi tersebut. Nah, kemudian di situ akan terjadi transaksi dan tertulis bahwa waktu pembayaran pukul sekian sampai dengan sekian. Maka ketika kita sudah membayar ke tempat yang sudah ditunjuk, maka secara otomatis pihak orang yang menjual akan mendapatkan informasi bahwa kita sudah membayarnya, sehingga mereka akan mengemasi barangnya untuk dipaketkan dan dikirimkan ke kita. Begitu. Baik. Kita lanjutkan. Bolehkah akad salam seperti ini? Boleh. Dalilnya dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Baik. Selanjutnya, dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu an meriwayatkan, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa hum yuslifuna fi thimaris sana was sanatain. Faqala, man aslafa fi samrin fal yuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Yang artinya, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Mekah, penduduk Madinah telah terbiasa. Saya ulang lagi, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu 1 atau 2 tahun, waktu 1 dan 2 tahun. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memesan kurma, maka hendaknya dia memesan dalam takaran, timbangan, dan juga tempo yang jelas. Maksudnya diketahui oleh kedua belah pihak. Hadis muttafaqun alaih. Dan akad pesan seperti ini itu sudah terjadi sebelum kita, yaitu tepatnya pada zaman Nabi Muhammad, dan itu diperbolehkan. Yang penting semua waktu, takaran, ukuran, dan jenis barangnya itu harus jelas, sama-sama diketahui oleh penjual dan pembeli. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi unsur penipuan di antara kedua belah pihak. Kita lanjut pada rukun jual beli salam. Yang pertama, ada pembeli atau muslam. Yang kedua, ada penjual atau muslam fih. Yang ketiga, modal atau uang barang. Yang keempat adalah akad atau ijab kabul atau sigot bahasanya. Syarat jual beli salam. Jadi syarat jual beli salam itu apa saja? Yang pertama, ini ada 6. Yang pertama, jual belinya itu pada barang-barang yang memiliki kriteria jelas, seperti jenis, ukuran, berat, takaran, dan lain sebagainya. Misalnya kalau beli baju misalnya, maka jenis kainnya ditentukan, kain wool atau kain katun. Ukurannya, kalau ada ukuran, kemudian
Ukuran ini bisa jadi lebar, panjang baju, lebar, ukurannya mulai dari S, M, L, dan seterusnya. Kemudian berat jika memang ya, tapi kalau untuk baju tidak, dan lain sebagainya. Jelas ukurannya. Kalau misalnya membeli komputer misalnya, berarti speknya berapa dan lain sebagainya. Yang kedua, pembayaran dilakukan pada saat akad atau transaksi. Pada saat akad ini bisa jadi langsung ketika transaksi langsung dibayar, atau transaksi itu ada jedahnya. Misalnya seperti kalau di beberapa aplikasi itu pembayaran dimulai dari sekarang sampai dengan 12 jam berikutnya. Sehingga ketika 12 jam berikutnya kita tidak membayar, maka secara otomatis transaksi itu dibatalkan. Tetapi ketika kita membayar sebelum jatuh waktu yang ditentukan, disepakati, yaitu sebelum 12 jam dari transaksi itu, maka secara otomatis sistem yang sudah dibuat oleh aplikasi itu ketika kita sudah membayar akan memberikan informasi kepada penjual bahwa kita transaksi tadi dengan nomor bla 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 telah melakukan transfer, sehingga pihak penjual segera mengemasi barang kemudian mengirimkan ke alamat yang sudah ditulis di situ. Boleh, boleh. Jadi itu masih tetap dalam istilah pembayaran dilakukan pada saat akad atau transaksi. Yang ketiga, penyebutan kriteria, jumlah, dan ukuran barang dilakukan saat transaksi berlangsung. Jadi sebelum kita memutuskan untuk membeli sesuatu dalam aplikasi itu atau akad salam, apapun bentuknya, pakai aplikasi atau pakai yang lain, maka pastikan kita menyebut kriteria dan juga jumlah serta ukuran barang. Mau beli 1 atau 2 dengan ukuran S, M, L, dan seterusnya. Yang keempat, tempo penyerahan barang pesanan harus ditentukan dengan jelas. Biasanya akan ada tulisan nyampenya kapan misalnya, atau kalau dalam transaksi di Shopee dan juga beberapa aplikasi di situ akan tertulis pengiriman mulai tanggal sekian sampai dengan sekian. Ada penulisan dengan jelas di situ. Dalam jeda waktu itu biasanya barang akan tetap sampai. Yang kelima, barang pesanan sudah tersedia di pasar saat jatuh tempo agar dapat diserahkan pada waktunya. Sehingga dipastikan bagi para penjual agar betul-betul memastikan barang yang sudah dipasarkan, yang sudah dipromokan, itu barangnya ada. Jangan sampai sudah dipromokan, ternyata pada waktu orang beli, orang pesan saat akan mengirimkan ternyata barangnya tidak ada. Kemudian yang keenam, barang pesanan adalah barang yang pengadaannya ada dalam tanggung jawab penjual, bukan dalam bentuk satu barang yang telah ditentukan dan terbatas. Jadi kenapa syarat ini diberikan, dimunculkan? Ini semata-mata agar tidak ada unsur gharar atau unsur penipuan antara penjual dan pembeli. Sehingga kalau barang yang disepakati itu sesuai, kemudian pembayarannya juga sesuai, ketika barang yang diterimakan juga sesuai, maka terjadi kerelaan antara kedua belah pihak, maka proses jual beli itu akan menyenangkan dan tidak ada yang merasa dirugikan atau dikecewakan. Demikian tadi pembahasan tentang bai'us salam. Allahumma faqihna biddin wa alimna bitta'wil. Amin. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.